Boleh dijelaskan lebih rinci lagi begitu ya. Ya, Sebetulnya hal-hal apa sih yang sebaiknya dicegah ya? Kalau tadi tipsnya begitu, ya, tapi hal apa yang sebaiknya dicegah? Artinya pola pengaturan keuangan seperti apa? Kalau sebelumnya begitu ya. kita membahas mengenai penting juga nih Hmm, membahas mengenai berapa penghasilan hmm, hmm, masing-masing, hmm, hmm. lalu juga uangnya akan dipakai untuk apa, lalu Ya, penting juga untuk melakukan pencatatan keuangan. ya. Bahkan kalau sekarang ini lagi viral juga ada frugal living gitu Full ya. living ya. Jadi semuanya serba dicatat, bahkan pengeluaran parkir aja Ya. ditulis. Sebenarnya perlu nggak sih kita sampai punya gaya hidup seperti itu ya supaya bisa Ya. terhindar dari situasi boleh dibilang miskin Ya, ya. misalnya? Sebetulnya sih ya kalau perlu atau tidak, kalau buat mereka yang kurang bijak ya dalam pengelolaan keuangan dan dia pengen belajar, kalau menurut saya harus di situ. Karena itu akan membiasakan dia untuk lebih disiplin seputar uangnya dia dan lebih menghargai uang itu seperti apa. Dapatnya susah, ya keluarnya jangan jangan seenaknya aja kayak gitu. Harus difilter di situ. Lalu ke depannya rumah tangga itu seperti apa sih metode pengelolaan keuangannya? Kalau tadi kita udah bahas mengenai keterbukaan dan lain sebagainya. Coba kita terapkan strateginya deh sekarang. Strateginya tuh bagaimana? Ada strategi yang namanya envelope budgeting. Jadi kita sudah mapping pos-pos pengeluaran setiap bulannya. Oh ada ini, ada ini, ada ini di kantong-kantong yang berbeda. Kita langsung alokasikan ke kantong-kantong tersebut. Biasanya kalau dulu kan orang gajian pakai cash ya, jadi dimasukin ke amplop-amplop yang berbeda. Atau bisa juga pakai sistem pay yourself first. Jadi kita investasi dulu, nabung dulu, konsumsi belakangan. Tapi biasanya kayak gini kurang tepat ya, saya nggak bilang kurang tepat ya, kurang cocok buat rumah tangga mungkin yang kelas menengah yang memang lagi striving juga, lagi berjuang juga untuk dia punya KPR dan lain sebagainya. Atau juga atau mungkin pay yourself first-nya mungkin lebih kepada yang sifatnya wajib dulu deh. Nah, jadi bukan ke investasi dulu, tapi yang wajib dulu. Misalnya dia punya cicilan KPR, punya orang tua, punya apalah pengeluaran yang emang nggak dibayar, baru setelah itu dia konsumsi dan dia nabung belakangan. Kayak gitu juga harus di mapping. Dan yang paling penting untuk dilakukan adalah membatasi pengeluaran yang sifatnya tadi ingin. Kalau yang itu sudah bisa dibatasi dengan budget tertentu, saya rasa ke depannya akan lebih gampang. Gitu. Baik, lalu terakhir nih ya, mungkin saran dan juga tips begitu ya bagi kaula muda atau Ya. bagi yang hendak melakukan pernikahan begitu atau sedang berada dalam masa mau deket-deket nikah nih Ya. gitu ya. Mungkin hal apa sih yang sebaiknya dibahas begitu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, utamanya mungkin bagaimana cara mengelola keuangan karena kita tidak menutupi begitu ya Ya. bahwa berbicara mengenai keuangan ini memang kadang-kadang sensitif Ya, begitu ya. ya. Takut nih, jangan takut tiba-tiba terbuka ternyata mungkin penghasilannya tidak sesuai harapan, malah takut ditinggal gitu kan ya Mas Oli Akbar. Tapi Ya, kalau ya. dari kacamata Mas Oli Akbar sendiri seperti apa? Ya kurang lebih gini sih ya, walaupun ini sifatnya tabu gitu ya, cuman kita harus ingat bahwasannya kalau emang hal ini nggak dibahas, ya sudah nanti bisa berujung masalah di kemudian hari gitu ya. Memang mau nggak mau dibahas sekarang nggak enak ya, bete, tapi keuangan selamat, rumah tangga juga nggak bakal terguncang gitu. Karena balik lagi masalah ekonomi ini bisa menjadi sumber utama dari perceraian gitu kan. Ngeri kan kalau udah seperti itu kan. Jadi bisa kalau sudah cerai yang jadi yang jadi korban ya bisa jadi anak-anaknya juga di situ. Jadi ya paksakan lah untuk ngebahas karena kita mau hidup bareng-bareng dan ini nggak cuman hubungan yang cuma berapa bulan tapi bertahun-tahun, ya sudah korbankan saja di situ egonya gitu ya. Pastinya calm down juga kita ngebahas gitu, nggak jangan merasa paling benar di situ karena bisa jadi, karena ingat lagi kita ngomong sama orang yang memang dibesarkan dengan gaya hidup seputar finansial yang berbeda sama kita. Jadi kita harus menghargai juga. Oke, lalu sebelum kita mengakhiri segmen kita Ya. di hari ini begitu ya, mungkin boleh dijelaskan Ya. mungkin cerdas 5 menit menurut Oke, baik. Mas Oli Akbar, bagaimana tips mengelola keuangan, bagaimana caranya bisa terbuka kepada pasangan, lalu bagaimana agar kita bisa tertib nih untuk melakukan pencatatan keuangan ya, supaya artinya ke depannya nih kita lebih jelas lagi. Ya. Mungkin ada sebagian yang penghasilannya ini udah mepet-mepet begitu, Ya. ada yang makan tabungan juga. Nah, Ya. bagaimana sebetulnya agar kita bisa lebih bijak lagi, silahkan. Oke, thank you Mbak Sita ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita memutuskan untuk naik ke pelaminan bersama calon pasangan kita sudah harus tahu bahwasannya di masa yang akan datang nanti kebutuhan akan terus meningkat. Ya. Nggak ada biaya hidup yang bakal turun. Ya. Mungkin ada yang merencanakan untuk punya anak, lalu nanti ketika ada anak kan pasti akan ada biaya membesarkan anak, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, pengeluaran teman-teman akan bertambah. Ya. Dan jumlah besarannya berapa persen dari pengeluaran sekarang, kita nggak akan tahu. Semuanya balik lagi ke gaya hidupnya teman-teman. Ya. Ingat baik-baik, selingkuh finansial itu bahaya. Ya. Karena ketika kita nggak jujur, ya pasangan kita mungkin melihatnya, oh kita masih punya uang, kondisi keuangan kita masih aman, tapi kita ternyata keluar uang buat hal-hal yang tidak semestinya. Kita mungkin
menopang hidup keluarga kita, atau kita ngutangin teman-teman, atau jangan-jangan kita punya utang yang kita sendiri nggak jujur sama pasangan, itu bisa bahaya. Beban finansial kita berat, ya, dan ujung-ujungnya kita bisa jadi memupuk utang untuk agar kita terlihat baik-baik saja di depan pasangan. Nah, ini yang sebetulnya agak-agak mengerikan. Kalau kita tiba-tiba, mohon maaf, kita meninggal dunia dan ternyata beban finansial kita berat dan kita punya cicilan utang, ahli warisnya juga yang bakal kelimpungan. Ya, memang bisa gitu ditolak gitu ya warisannya gitu. Cuman ya masa legasinya seperti itu? Masa itu sih yang pengen kita wariskan gitu ya. So buat teman-teman yang memang bakal naik ke pelaminan, paksakanlah untuk berdiskusi seputar finansial sama calon pasangan, karena lebih baik nggak enak sekarang diskusinya ya, tapi rumah tangganya langgeng di kemudian hari dan kuat untuk menerpa badai finansial.